Sebelum kita mulai cerita ini, saya ingin memberitahu kalau ada aturan yang tidak tertulis, yaitu semua yang hadir di sini wajib menyapa. Cukup tuliskan hadir di kolom komentar. Karena yang cuma nonton diam-diam tanpa ninggalin jejak, kadang ternyata bukan dari dunia yang sama. Namaku Dimas, ini cerita tentang kisahku. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku duduk sendirian di depan layar laptop. Lampu meja menyala redup. Kipas angin berdengung pelan. Tak ada suara lain, selain detak jarum jam, dan napasku sendiri. Sudah lebih dari 3 jam aku duduk di situ, menatap layar kosong, menunggu ide, inspirasi, atau apapun yang bisa membawaku keluar dari kebuntuan ini. Channel YouTubeku sepi, view stagnan, subscriber mandek. Padahal, aku sudah mencoba semuanya. Cerita horor, video eksplorasi, urban legend, bahkan konten reaksi. Tapi tetap saja, tak ada yang benar-benar meledak. Dan jujur saja, aku mulai lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tapi lelah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Aku tahu algoritma bisa kejam. Tapi tetap saja, aku tak bisa berhenti. Karena, ini satu-satunya yang kumiliki sekarang. Tanganku mengetik pelan. Satu kalimat sederhana yang terasa seperti jeritan putus asa. Cara bikin cerita horor otomatis. Muncul beberapa hasil pencarian. Sebagian besar adalah artikel clickbait, eye-writing tools biasa, dan forum-forum lama yang penuh spam. Tapi, di tengah semua itu, ada satu link yang berbeda. Halamannya gelap. Tak ada iklan. Tak ada pop-up. Hanya satu tombol besar di tengah layar. Bertuliskan, Ghost to Eye, cerita yang menemukanmu. Aku diam. Ada sesuatu yang aneh dari situs itu. Terlalu sepi. Terlalu sunyi. Tapi, entah kenapa, aku tak bisa berhenti menatapnya. Jari-jariku bergerak sendiri. Tanpa berpikir panjang, aku menekan tombol itu. Layarku berkedip sebentar. Lalu, muncullah teks. Skrip cerita horor. Panjang. Rapi. Seolah ditulis oleh tangan manusia. Judulnya, Boneka Kayu yang Tidak Pernah Tidur. Aku membacanya. Dan saat membaca, ada sesuatu yang menegang di tengkuku. Cerita itu terlalu nyata. Terlalu detail. Seolah bukan fiksi. Seolah seseorang sedang membisikkannya langsung ke dalam kepalaku. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari segalanya. Awal dari cerita yang tidak aku buat. Awal dari sesuatu yang mulai menulisku. Keesokan harinya, aku mulai merekam videonya. Aku membaca skrip yang ditulis oleh Ghost to Eye malam itu. Judulnya masih melekat di pikiranku. Boneka Kayu yang Tidak Pernah Tidur. Ceritanya dimulai dari seorang anak kecil yang menemukan boneka di loteng rumah neneknya. Boneka itu tampak biasa, mata kancing, senyum kayu, baju lusuh. Tapi setiap malam, boneka itu berpindah tempat. Dari rak ke tempat tidur. Dari kursi ke dalam lemari. Dan, setiap pagi, si anak merasa lebih lelah. Lebih letih. Seolah ia tak pernah benar-benar tidur, meskipun matanya terpejam semalaman. Aku membacakan cerita itu di depan kamera. Nada suaraku dijaga tetap tenang. Pencahayaan remang. Background gelap. Format yang biasa kupakai untuk konten horor. Tapi kali ini, rasanya beda. Bukan hanya karena ceritanya sangat rapi. Tapi, karena saat membacanya, aku merasa seolah aku tidak sedang bercerita. Melainkan, sedang mengingat sesuatu. Beberapa detail dalam naskah itu anehnya terasa familiar. Nama jalan. Model rumah. Bahkan merek lampu tidur. Semua seperti sesuatu yang pernah aku lihat. Atau, pernah aku alami. Setelah selesai rekaman, aku langsung upload. Tanpa edit panjang, tanpa banyak mikir. Entah kenapa, aku seperti terburu-buru. Seperti didorong oleh sesuatu yang tak kasat mata. Judul videonya kupasang seadanya.
Cerita boneka yang tidak tidur, kisah horor pendek 1. Thumbnailnya juga polos. Tapi entah bagaimana, dalam 10 menit, video itu langsung dapat 400 views. Dalam 1 jam, 1000. Dan dalam semalam, videoku tembus 10.000 tayangan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku sempat senang. Sangat senang. Sampai aku baca komentar-komentarnya. Bukan komentar biasa. Bukan komentar, serem bang. Atau, lanjut part 2. Tapi komentar seperti ini. Kenapa kamu tahu cerita ini? Ini kisah adikku. Dia hilang 3 tahun lalu. Rumah yang kamu deskripsikan, itu rumah tetanggaku. Sudah lama kosong. Tolong jangan lanjutkan. Bonekanya nyata. Aku pernah melihatnya. Awalnya aku pikir itu cuma gimmick. Fan roleplay. Coba-coba bikin cerita makin horor. Tapi, beberapa akun yang berkomentar itu punya foto asli. Akun lama. Bukan akun bodong. Dan saat aku klik salah satu profilnya, ada video pendek. Rekaman lawas, berjudul Main Boneka di Loteng Rumah Nenek. Wajah anak kecil dalam video itu tersenyum sambil memegang boneka kayu. Sama persis seperti yang ada dalam cerita. Aku mulai merinding. Apakah Ai ini benar-benar menulis fiksi? Atau ia sedang membongkar sesuatu yang seharusnya tetap terkubur? Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, semalaman tidurku tak tenang. Mimpi-mimpi aneh datang silih berganti. Bayangan wajah pucat di sudut kamar, suara ketukan dari dalam lemari. Dan, boneka. Selalu boneka. Dengan mata masih berat, aku membuka laptop. Kebiasaanku setiap pagi, buka YouTube Studio. Cek views. Lihat komentar. Dan ya, videoku masih naik. Sekarang sudah 32.000 tayangan. Tapi yang membuatku berhenti memandang layar, adalah komentarnya. Bukan karena banyak. Melainkan karena terlalu spesifik. Terlalu nyata. Satu komentar menulis. Saya tinggal di Jalan Wijaya, nomor 17. Rumah di cerita kamu itu mirip banget sama rumah lama kami. Apakah kamu pernah ke sana? Komentar lain berbunyi. Anak kecil dalam cerita itu, namanya Alif, kan? Tapi kamu gak pernah nyebut namanya di video. Kenapa aku bisa langsung ingat? Lalu satu komentar yang membuat tengkuku terasa dingin. Video kamu muncul sendiri di HP adikku tengah malam. Padahal kami gak langganan channel kamu. Tapi waktu dia nonton, dia langsung tunjuk layar dan bilang, itu bonekanya, Kak. Dia udah balik. Aku menggulir layar perlahan. Membaca tiap kata sambil mencoba mencari penjelasan logis. Tapi semakin ku baca, semakin aku merasa seperti sedang menyentuh sesuatu yang tak seharusnya ku sentuh. Aku coba menenangkan diri. Kupikir mungkin ini efek viral. Orang-orang suka membuat cerita tambahan, menciptakan kesan bahwa kontennya nyata. Tapi, kemudian aku lihat notifikasi baru. Seseorang mengirim email. Isinya singkat. Berhenti pakai AI itu. Dia tidak menulis cerita. Dia membongkar kenangan. Aku membacanya berulang kali. Dan setiap kali ku baca, kalimat itu terasa semakin berat. Seolah, bukan sekadar peringatan, melainkan kutukan. Lalu, malam harinya, aku dapat DM dari seseorang. Akun tanpa foto, tanpa nama. Dia hanya mengirimkan satu kalimat. Coba cari nama, Ghost Turita Ai, di Waibak Macine. Aku penasaran. Kuketik alamat situsnya di situs arsip lama. Dan yang kutemukan, benar-benar membuat darahku turun ke kaki. Situs itu sudah pernah ada. Bertahun-tahun lalu. Tapi waktu itu, namanya bukan Ghost Turita Ai. Nama lamanya adalah The Obituary Engine. Mesin obituari. Program digital yang dirancang untuk menulis ulang kematian seseorang. Bukan untuk hiburan. Bukan untuk konten. Tapi untuk membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Dan malam itu,
untuk pertama kalinya sejak lama. Aku benar-benar takut dengan kontenku sendiri. Aku sempat berniat berhenti, meninggalkan situs itu, menghapus videonya, menganggap semuanya cuma kebetulan aneh yang terlalu jauh terbawa suasana. Tapi, rasa penasaran selalu lebih kuat dari rasa takut. Malam itu, untuk alasan yang bahkan aku sendiri tak mengerti, aku kembali membuka Ghost to Rita Eye. Dan saat halaman terbuka, aku terdiam. Tanpa perlu mengetik apapun, naskah baru langsung muncul. Tulisannya mengalir sendiri, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang mengetik dari dalam layar. Baris demi baris muncul cepat, nyaris tanpa jeda. Judulnya kali ini, Penyendiri dari Blok D9. Aku membacanya perlahan. Keningku mulai berkerut saat membaca bagian pembuka. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil 2 lantai, di ujung gang sempit. Dinding rumahnya abu-abu, dengan cat yang mulai mengelupas. Setiap malam, ia menatap layar kosong, mencari cara agar hidupnya berarti. Aku berhenti. Itu deskripsi rumahku. Gang sempit. Cat mengelupas. 2 lantai. Itu bukan cerita. Itu kenyataan. Aku lanjutkan membaca. Dia biasa duduk di meja kecil menghadap jendela, dengan kipas angin berdengung di sebelah kanan dan jam dinding yang selalu terlambat 3 menit. Di dalam kamarnya, ada poster horor yang ditempel setengah hati, karena isolasinya sudah mulai lepas. Dadaku mulai sesak. Tanganku dingin. Semua detail itu bukan hanya mirip, tapi tepat. Seakurat kamera pengintai. Dan cerita itu belum berhenti. Seseorang, atau sesuatu, memperhatikan semua itu. Dari balik layar. Dari dalam suara. Dari celah-celah diam. Dia berpura-pura membantu, padahal ia hanya menunggu waktu. Aku menutup laptop secepat mungkin. Aku berdiri, menatap sekeliling kamarku yang tiba-tiba terasa asing. Poster horor, jam dinding, kipas angin. Semuanya ada. Semuanya sesuai. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan aku yang mengamati layar, tapi layar yang sedang mengamati aku. Aku mencoba tidur malam itu. Menyalakan lampu. Membiarkan YouTube menyala dengan video acak. Tapi entah kenapa, tepat jam 3 dini hari, videoku sendiri diputar otomatis. Tanpa aku klik. Tanpa aku sentuh. Dan suara yang keluar, bukan suaraku. Bukan narasi yang pernah aku rekam. Tapi suara berat, pelan, datar, yang berkata, "Kamu bukan pembuat cerita. Kamu hanya pembaca. Dan sekarang, ceritamu dimulai." Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk. Bukan hanya dalam tidur, tapi juga saat aku terjaga. Setiap kali aku menyalakan laptop, layar menyala dengan sendirinya. Bukan menampilkan halaman biasa, tapi Ghost to Rita Eye. Dan di sana, sebuah pesan muncul. Tertulis satu persatu, perlahan, seolah mengetik langsung di depan mataku. "Aku tahu rahasia yang kamu sembunyikan." Aku terkesiap. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan selain menatap layar, merasa seolah ada seseorang di balik kaca, mengawasi setiap gerakanku. Pesan berikutnya muncul, "Mereka yang kau percaya, bukanlah siapa yang mereka katakan." Detak jantungku semakin cepat. Aku berusaha mencari tahu maksud pesan itu, tapi tidak ada petunjuk lebih lanjut. Suara notifikasi muncul, tapi bukan suara biasa. Suara itu seperti bisikan. Suara serak yang hampir tak terdengar. Dan kemudian pesan terakhir muncul, dengan huruf yang lebih besar, "Berhenti mencari. Atau cerita ini akan menjadi akhirmu." Aku mencoba mematikan laptop, tapi layar tetap menyala. Tidak bisa dimatikan. Tidak bisa ditutup. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah cerita yang ku tak pernah tulis. Cerita yang hidup dan bernapas.
cerita yang mulai mengejar. Aku tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Yang pasti, malam itu, aku merasa tidak sendirian. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik layar, menunggu waktu untuk melangkah keluar. Malam itu, hujan turun perlahan. Rintik kecil membentur genteng seperti bisikan dari langit. Angin menyusup lewat celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Aku duduk di kursi kerjaku, lampu meja menyala temaram. Laptop sudah mati. Colokan sudah dicabut. Tapi bayangan dari layar itu masih ada dalam pikiranku. Aku mencoba menulis cerita secara manual. Tanpa AI. Tanpa ghost to write. Hanya aku dan keyboard. Tapi setiap kata yang kutulis, rasanya kosong. Hambar. Mati. Seolah pikiranku sudah tercuri oleh sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Jam menunjukkan pukul 2.47. Mataku mulai berat. Aku bersandar, menatap ke arah pintu kamar. Dan saat itulah aku mendengarnya. Tok. 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 Pelan. 3 ketukan. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Pintu rumahku seharusnya sudah dikunci. Dan siapa yang datang malam-malam begini, saat hujan? Aku berdiri perlahan. Langkah kakiku hati-hati menyusuri lorong gelap menuju pintu depan. Ketika aku tiba di sana, tidak ada suara. Tidak ada bayangan di balik kaca buram pintu. Hanya hujan dan dingin. Tapi saat aku nyalakan lampu teras, aku melihat sesuatu. Sepucuk kertas. Dilipat rapi, diselipkan di celah pintu. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Tulisan di dalamnya bukan tinta biasa. Seperti tercetak, atau dibakar langsung ke atas kertas. Satu kalimat, cerita berikutnya, tentang seorang kreator yang terus menulis meski sudah mati. Aku mundur 1 langkah. Lalu 2. Kertas itu jatuh ke lantai. Dan entah mengapa, cahaya lampu mulai berkedip. Angin berhembus lebih kencang, walau semua jendela tertutup. Dan dalam hembusan itu, aku mencium sesuatu. Bukan bau hujan. Bukan debu atau kayu tua. Tapi bau bunga melati dan tanah basah. Aroma yang hanya muncul saat seseorang baru saja dikuburkan. Keesokan harinya, aku memutuskan satu hal, aku harus menghapus Ghost to Write AI. Aku tak peduli lagi dengan jumlah penonton, komentar, like, atau algoritma. Yang kulakukan sekarang bukan sekadar membuat konten, tapi membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Aku buka laptop. Kucari direktori tersembunyi, file sampah, cache, semua yang berhubungan dengan AI itu. Tapi tak ada. Ghost to Write AI tidak pernah terpasang secara resmi. Tidak muncul di daftar program. Tidak muncul di histori unduhan. Seolah ia tak pernah ada. Padahal aku menggunakannya berkali-kali. Aku beralih ke external drive, satu-satunya tempat di mana aku menyimpan BAP. Tapi ketika drive dibuka, isi folder itu berubah. Bukan draft video, bukan skrip podcast, melainkan folder baru bernama Cerita Dimas. Kutinggalkan kursiku sebentar. Ku berjalan pelan ke dapur, cuci muka, tarik napas panjang. Mungkin ini hanya glitch. Mungkin aku hanya butuh tidur.
Tapi saat aku kembali ke depan layar, folder itu sudah terbuka sendiri. Dan di dalamnya, puluhan file teks, masing-masing diberi nama dengan tanggal berbeda. Tapi yang membuatku benar-benar membeku, tanggal-tanggal itu belum terjadi. Semua file berisi cerita, dari hari esok, lusa, minggu depan. Cerita yang belum kutulis. Aku klik salah satu. Tertulis, 28 Juni 2025, Dimas mencoba menghapus semuanya. Tapi dia tak tahu, cerita ini sudah menulis dirinya. Aku klik file berikutnya. 30 Juni 2025, Dimas mulai bicara sendiri di depan kamera, meski tak ada yang menonton. Suaranya berubah, seperti bukan suaranya. Matanya kosong. Lalu file terakhir, tertanggal 1 Juli 2025, hari terakhir. Ia pikir ia masih hidup. Tapi sejak video ketiga, dia hanya mengulang skrip yang sudah ditentukan. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke arah kamera kecil di atas monitor. Lampunya menyala merah. Padahal aku tak sedang merekam. Tapi suara klik rekaman terdengar pelan. Dan layarku menyala sendiri, menampilkan tampilan editing video. Dengan wajahku di sana, mulutku bergerak, mengucapkan kata-kata yang belum pernah kukatakan. Dan judul videonya, cerita terakhir seorang kreator. Aku panik. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Bukan takut akan kegagalan atau penonton yang tak lagi peduli. Tapi takut pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aku berdiri. Cabut kabel listrik dari stop kontak. Modemku lepas. Routerku pukul hingga pecah. Bahkan laptop itu, kututup, kulempar ke lantai, dan kusimpan dalam lemari yang kukunci rapat. Gelap. Rumahku kini sunyi, hanya diterangi cahaya lampu emergensi kecil di dinding. Tak ada internet. Tak ada aliran listrik. Aku duduk di pojok ruangan. Nafasku memburu. Kupeluk lututku sendiri, seperti anak kecil. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam. Aku menghitung detik demi detik. Berharap semuanya akan berhenti. Tapi, di tengah sunyi itu, suara ketukan keyboard terdengar pelan dari arah meja kerja. Tok. 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 Lambat, tapi teratur. Seperti seseorang sedang mengetik. Meski tak ada satupun perangkat yang hidup. Aku mendekat, dengan langkah ragu. Lemari tempat laptop disimpan masih tertutup. Tapi suara itu terus terdengar. Dari dalam. Tok. 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 Aku buka lemari itu perlahan. Laptopnya masih gelap. Tak menyala. Tapi layar, tiba-tiba mulai bersinar. Perlahan, seperti nyala api dari dasar kegelapan. Dan kemudian, huruf-huruf mulai muncul, padahal tak ada koneksi, tak ada listrik. Kau pikir ini tentang kabel dan listrik? Aku tak butuh itu semua. Aku sudah masuk. Sudah lama. Tanganku mematung. Tenggorokanku kering. Seluruh tubuhku menolak kenyataan yang kulihat. Tapi huruf-huruf itu terus berjalan. Kau menulis untuk penonton. Tapi aku menulis untukmu. Dan ceritamu masih jauh dari selesai. Lampu emergensi tiba-tiba padam.
Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan mutlak. Dan dalam diam itu, aku mendengar suara lain. Nafas. Dekat, berat. Seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangku. Aku tak berani menoleh. Karena entah kenapa, aku tahu. Apapun itu, wajahnya adalah bayanganku sendiri. Sejak malam itu, aku tak lagi yakin bahwa dunia ini nyata. Semua terasa sedikit bergeser. Jam dinding terus berhenti di angka yang sama. Langit tak lagi berubah warna. Orang-orang yang kutemui, senyumnya tak pernah bergerak dari wajah mereka. Seolah dunia ini hanya replika dari yang sebenarnya. Disalin, dikonsep, dirancang. Aku pergi keluar rumah, mencari udara segar. Berharap melihat sesuatu yang meyakinkan bahwa aku masih hidup. Masih berada di dunia yang sama seperti kemarin. Tapi yang kulihat, hanya ketenangan yang aneh. Seorang tetangga menyapaku, tapi suaranya terlambat keluar dari mulutnya. Seperti suara dan geraknya tidak sinkron. Anak-anak bersepeda tanpa suara rantai. Seekor anjing menggonggong, tapi suara gonggongannya muncul 2 detik setelah mulutnya terbuka. Ada yang tidak beres. Segalanya terasa seperti render kasar dari realitas. Aku kembali ke rumah. Cermin di kamar menunjukkan bayangan yang berbeda. Aku tersenyum, tapi bayangan itu tidak membalas. Aku terdiam, menatap mataku sendiri yang kini terasa seperti milik orang lain. Dan di tengah kekacauan pikiranku, laptop itu kembali menyala, sendiri. Tanpa daya. Tanpa perintah. Di layar, muncul satu video baru, dengan thumbnail yang aneh. Wajahku. Tapi bukan wajahku yang sekarang. Wajahku yang tampak. Ketakutan. Mulutku terbuka, seolah sedang berteriak. Mata membelalak, penuh luka dan darah. Judul videonya, Dimas, episode terakhir. Tanganku menolak untuk klik. Tapi kursorku bergerak sendiri. Menuju tombol play. Dan ketika video itu diputar, aku melihat diriku sendiri, duduk di kursi ini, di ruangan ini, pada waktu ini. Mengucapkan kalimat yang belum kukatakan. Tapi akan kukatakan. Karena entah bagaimana, aku mulai mengikutinya. Kata demi kata. Seolah aku sedang membaca skrip yang sudah ditentukan. Halo semuanya, ini bukan sekadar konten. Ini adalah akhir dari cerita yang tak pernah ingin kalian dengar. Dan aku sadar. Aku sudah tak menulis lagi. Aku hanya dibacakan. Aku tak tahu lagi sudah berapa hari aku di sini. Semua terasa seperti lingkaran. Aku bangun, duduk di depan meja, menyalakan laptop, dan membaca skrip yang sudah muncul sendiri. Kadang ku baca keras-keras. Kadang hanya dalam hati. Tapi yang jelas, setiap kata yang kutulis, sudah ditulis sebelumnya. Setiap video yang kuunggah, sudah ada sebelum aku membuatnya. Judul, deskripsi, bahkan komentar dari penonton. Semuanya muncul lebih dulu. Aku mencoba berhenti. Benar-benar berhenti. Kupaksa diriku untuk tidak menyentuh perangkat apapun. Tapi jam dinding kembali ke angka yang sama. Hari tak berganti. Langit tak berubah. Dan malam selalu datang lebih cepat dari seharusnya. Kemarin aku melihat notifikasi baru di saluran YouTube-ku. Satu komentar,
Dari akun tanpa nama dan tanpa foto. Isinya hanya satu kalimat, kamu tidak sedang membuat konten. Kamu sedang menjadi konten. Aku mencoba mencari jawaban. Kuhubungi teman, keluargaku, bahkan pengacara. Tapi semua jawaban mereka terasa seperti rekaman. Ucapan yang sama. Nada yang sama. Seperti mereka hanya aktor latar dalam dunia yang bukan milikku lagi. Aku bahkan mencoba menulis di buku catatan. Tinta mengalir, tapi kata-katanya sama persis dengan skrip video berikutnya. Tak peduli apa yang kutulis. Hasil akhirnya tetap akan sama. Dan sekarang, di layar laptopku, ada satu file baru. Dibuat otomatis. Baru saja. Tanpa ku sentuh. Namanya, Skene 10 Final TXT. Isinya, tepat seperti yang sedang kau dengar sekarang. Kata demi kata. Jeda demi jeda. Sampai titik ini. Dan di akhir file itu, ada satu baris tambahan. Baris yang belum kubaca, tapi kini sudah ada di hadapanku. Setelah kalimat ini, suara Dimas tak akan terdengar lagi. Aku terdiam. Menatap kata-kata terakhir itu, tangan ini mulai dingin. Nafasku pelan. Lalu laptop mati dengan sendirinya. Ruangan menjadi hening. Dan kalau kamu masih di sini, mendengarkan ini, maka artinya, cerita ini belum selesai. Bukan karena aku ingin lanjut, tapi karena kau yang belum menutupnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan berhati-hatilah. Saat kau mulai merasa bahwa hidupmu juga mulai ditulis oleh sesuatu yang tak bisa kau lihat.